Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Lutfi Anisatun Naja dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tentang hukum perdata yang meliputi pengertian, asas, serta ruang lingkup hukum perdata. Yang pertama yaitu mengenai pengertian dari hukum perdata. Setiap negara pastinya mempunyai hukum atau aturan menjadi pedoman bagi rakyatnya. Jika tidak ada hukum, maka negara tidak akan bisa berjalan dengan baik. Pastinya akan banyak pelanggaran bebas atau penyimpangan di dalam negara itu. Nah, pada umumnya juga hukum perdata merupakan hukum yang mengelola kewajiban dan hak setiap perorangan. Namun lebih spesifiknya, hukum perdata adalah segala perangkat atau kaidah-kaidah yang mengetahui mengenai perseorangan. Maka tidak heran jika banyak yang menyebut bahwa hukum perdata adalah hukum privat. Karena jika hukum perdata merupakan hukum privat, maka hukum pidana itu hukum publik. Karena mereka saling berlawanan dalam aspek kewilayahannya yang meliputi. Jadi hukum perdata itu mengatur hubungan antar penduduk atau warga negara sehari-hari, seperti kedewasaan seseorang, perkawinan, perceraian, kematian, pewarisan, harta benda, kegiatan usaha, dan tindakan lainnya. Apabila ada yang melanggar hukum perdata, maka akan diberikan sanksi atau pelanggaran yang dilakukan, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kitab ini berisikan tentang aturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum perdata di Indonesia. Ini yang kedua. Setelah tadi kita membahas mengenai pengertian hukum perdata, dan yang kedua ini adalah asas-asas hukum perdata. Jadi asas-asas hukum perdata itu yang pertama mengenai asas kebebasan berkontrak. Asas ini mengandung arti bahwa masing-masing orang dapat mengadakan perjanjian baik yang sudah diatur dalam undang-undang ataupun yang belum diatur dalam undang-undang. Asas ini dalam 1338 ayat 1 KUHP Perdata yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang untuk yang menyebutnya. Yang kedua, asas konsensualisme. Asas ini berkaitan dengan pada saat terjadi perjanjian di pasal 1320 ayat 1 KUHP Perdata, syarat wajib perjanjian itu karena terdapat kata sepakat antara kedua belah pihak. Yang ketiga yaitu asas kepercayaan. Asas ini menyatakan mempunyai arti bahwa setiap orang yang akan mengadakan perjanjian akan memenuhi masing-masing prestasi di antara kedua pihak. Dan yang keempat yaitu asas kekuatan mengikat. Asas ini menyatakan bahwa perjanjian hanya mengikat pihak yang mengikatkan diri atau yang ikut serta perjanjian tersebut. Yang kelima, asas persamaan hukum. Nah, asas ini mempunyai maksud bahwa subjek hukum membuat perjanjian mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama dalam hukum. Dan yang keenam yaitu ada asas keseimbangan.
yaitu asas ini menginginkan kedua belah pihak memenuhi dan menjalankan perjanjian yang telah dijanjikan. Selanjutnya yang ketujuh yaitu asas kepastian hukum atau asas pasca servada, yaitu asas ini ada karena suatu perjanjian dan diatur dalam pasal 1338 ayat 1 dan 2 KUHP Perdata. Asas yang ke-8 yaitu asas moral, yaitu asas yang terikat dalam perikatan wajar. Jadi ini artinya perilaku seseorang yang sukarela tidak dapat menuntut hak baginya untuk menggugat prestasi dari pihak debitur dari pihak tersebut. Dan yang ke-9 yaitu asas ke-9 yaitu asas perlindungan. Asas ini memberikan perlindungan hukum perdata debitur dan kreditur. Tetapi yang membutuhkan perlindungan adalah debitur karena berada di posisi yang lemah. Dan yang ke-10 yaitu asas kepatutan. Jadi asas ini berhubungan dengan ketentuan isi perjanjian yang diharuskan oleh kepatutan. Dan yang ke-11 yaitu asas kepribadian. Asas ini mewajibkan seseorang dalam penggadaan perjanjian untuk kepentingan dirinya sendiri. Yang ke-12 ada asas iktikat baik, yaitu sesuai dengan pasal 1338 ayat 1 KUHP Perdata. Asas ini berhubungan dengan pelaksanaan perjanjian. Jadi asas ini itu menyatakan bahwa apa yang hendak dilakukan dengan pemenuhan tuntutan keadilan dan tidak melanggar kepatutan. Jadi tadi itu adalah asas-asas hukum perdata. Jadi ini yang ketiga, yaitu kita memasuki judul ketiga kita, yaitu ruang lingkup hukum perdata. Nah, hukum perdata dalam arti luas yaitu pada hakikatnya meliputi semua hukum privat material, yaitu segala hukum atau pokok hukum yang mengatur kepentingan, kepentingan perseorangan, termasuk hukum yang tertera dalam KUHP Perdata, juga KUHD serta yang diatur dalam sejumlah peraturan undang-undang lainnya, seperti mengenai koperasi, perniagaan, kepailitan, dan masih banyak lagi. Selanjutnya yaitu hukum perdata dalam arti sempit. Jadi hukum perdata dalam arti sempit adalah bisa diartikan sebagai lawan dari hukum dagang. Hukum perdata dalam arti sempit ialah hukum perdata sebagaimana terdapat di dalam KUHP Perdata. Hukum perdata juga meliputi hukum acara perdata, yaitu ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang cara seseorang mendapatkan keadilan di muka hakim berdasarkan hukum perdata. Mengatur mengenai sebagaimana aturan menjalankan gugatan terhadap seseorang, kekuasaan pengadilan, mana yang berwenang untuk menjalankan gugatan, dan lain sebagainya. Hukum perdata juga terdapat di dalam Undang-Undang Hak Cipta, Undang-Undang tentang Merek dan Paten keseluruhannya termasuk dalam hukum perdata dan dalam arti luas. Baik, mungkin cuma itu yang bisa saya sampaikan.
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.